Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat disampaikannya kita di bulan suci Ramadan, dan juga nikmat bisa menuntut ilmu meskipun masih dilakukan secara online. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya, anak-anakku. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah balik dan memenuhi syarat. Selama sebulan kita menahan tidak hanya haus dan lapar, tapi juga semua yang membatalkan puasa, ya, baik itu marah, ya, perasaan marah, kemudian dan perbuatan-perbuatan lain, ya, yang bisa membatalkan puasa. Nah, itu dilakukan dari sejak waktu imsak sampai maghrib. Nah, ternyata, ya, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa. Ternyata puasa kita itu ada hikmah yang akan kita dapatkan jika kita menjalankannya dengan benar. Nah, apa saja hikmah puasa Ramadan tersebut? Mari kita ikuti, kita simak materi tentang hikmah puasa yang akan disampaikan oleh Ibu guru kita, Ibu Ella Hayati, SPD. Namun sebelumnya, silakan yang audionya masih nyala, tolong dimatikan ya, supaya tertib, ya. Dan videonya wajib dinyalakan. Tapi audio tolong dimatikan. Ya, oke, supaya lancar acaranya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kepada Bu Ella, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita cek konsentrasi dulu ya. Nah, supaya semuanya bisa start dengan sama, siap lahir batin. Oke, cek konsentrasi. Kalau disebutkan huruf A, kalian acungkan tangan seperti ini 1 kali. Nah, kalau B, berarti 2. 2 ya, kalau B 2. C 3. Siap? Oke, coba. A, ayo mana tangannya? A. Oke, B. B mana B? Ya, oke. C. Oke. B. Oke, A. Siap. Berarti udah konsentrasi ya, udah siap belajar ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya milik Allah. Sholawat beserta salam semoga tercurah untuk Rasulullah. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas seperti tadi sudah disampaikan adalah hikmah saum di bulan Ramadan. Kalian harus mengetahui hikmah apa yang terkandung di dalam perintah Allah melaksanakan ibadah saum kepada kita. Kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, maka mungkin kita tidak akan tertarik
untuk melakukan yang terbaik pada Ramadan saat ini. Ya, contoh sederhananya, ketika kita, Bu, maaf itu, jadi, Bu, maaf Bu, coba tolong ke bawah dulu Bu, itu jadi ketumpuk ya. Saya mungkin nanti mau melihat slide-nya kurang jelas ya. Bentar. Bu, sebentar Bu. Boleh saya perbaiki? Tapi jelas. Tapi coba Bu ke bawahnya Bu, tolong. Ke yang bawah lagi. Tapi jelas ya? Masih tetap jelas? Oke. Jelas. Oke. Siap. Oke. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Kalau misalkan kalian disuruh oleh orang tua kalian, ayo ke warung, nanti dikasih uang. Nah, kalian biasanya tuh lebih semangat karena melihat uangnya itu, wah nanti saya bisa jajan gitu. Kalau saya mengikuti perintah orang tua untuk ke warung. Nah, seperti itu juga ketika kita mengetahui hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, maka kita akan bersegera untuk melakukan kebaikan karena kita tidak ingin kehilangan hikmah-hikmah tadi itu berlalu begitu saja, padahal Ramadan sudah ada di depan mata kita. Ya, lanjut Bu. Nah, ini pengertian saum ini sudah pernah dibahas pasti ya di materi fikih yang kemarin. Jadi tadi juga sudah dibahas. Terima kasih Umi Titi yang udah membahas. Kita lewat saja Bu. Nah, ini dasar hukum juga pasti kemarin sudah ya. Kalian udah tahu nih, coba nih mau ngetes salah seorang deh. Siapa yang berani? Kita udah tahu nih dasar hukumnya semuanya. Bahwa perintah saum itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo siapa yang mau membacakan? Putri, baca Put. Surat Al-Baqarah ayat 183. Mute-nya dibuka dulu. Halo? Putri? Atau Marsya? Marsya, silahkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba Alaikumusyamu. Kama kutiba ala lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya sekalian dibaca. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi perintah Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, maka jika kita mengakui diri kita beriman, maka kita wajib untuk saum. Ya, lalu hadis Rasulullah kepada seorang badui yang bertanya, beritahu aku saum apakah yang diwajibkan kepadaku? Maka Rasulullah menjawab, saum di bulan Ramadan. Ya, ini udah pernah dibahas di dalam fikih saum tentunya. Oke, lanjut Bu. Oke, nah ini sengaja ya, ada gambar di sini, ada gambar hidangan. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak hidangan kepada kita. Sebagai ilustrasi begini, kalau kalian
diundang oleh teman kalian ya, misalkan syukuran ulang tahun, maka kita ketika datang ke rumahnya, pasti di rumahnya itu akan banyak hidangan makanan yang disediakan untuk kita, gitu ya. Aneh tidak itu kondisi ini? Ya, tentu tidak aneh. Ketika di rumahnya itu banyak makanan, berbagai macam makanan, suguhan, minuman juga. Nah, itu tidak aneh karena pada saat itu momentumnya adalah momentum ulang tahun. Tetapi ketika hari-hari yang lain kita tidak diundang, ya, tapi kita datang ke rumahnya. Nah, tentunya kita ketika datang ke rumahnya, di rumahnya itu tidak ada makanan-makanan istimewa seperti tadi. Ini aneh atau tidak? Ya, tentunya juga tidak aneh ya, karena memang itu tidak ada kegiatan atau acara apa-apa di rumahnya, makanya di rumahnya tidak ada makanan yang beraneka ragam. Nah, begitu juga di bulan Ramadan, ya. Allah sendiri yang menyediakan berbagai hidangan, berbagai hadiah-hadiah kepada kita di bulan Ramadan ini. Ini aneh atau tidak? Tidak aneh ya. Tidak aneh karena ini bulannya bulan istimewa, bulan spesial. Kalau di bulan-bulan yang lain, nah di bulan-bulan yang lain ya biasa-biasa aja juga tidak aneh. Nah, yang aneh itu kita, ya. Yang aneh itu kita. Ketika kita disuguhkan berbagai macam hidangan oleh Allah, tetapi kita tidak mau memakan hidangan-hidangan tadi, tidak mau mencicipi hidangan-hidangan tadi, kita cuekin aja hidangan-hidangan itu. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Ketika kita tidak mengetahui hikmah dari Ramadan itu sendiri. Karena di bulan Ramadan ini itu banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah suguhkan kepada kita gitu ya. Salah satu contohnya, ini juga nanti akan dibahas ya, bahwa di bulan Ramadan ini Allah mengobrol pahala kepada kita, bahwa pahala ibadah wajib itu akan dilipat gandakan, sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu akan diganjar seperti pahala wajib, gitu ya. Nah, di mana pada saat sekarang ini pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, gitu. Nah, ini nanti akan dibahas di berikutnya ya, di slide-slide berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, ini hikmah saum Ramadan ya. Hikmah saum Ramadan ini sebetulnya tidak hanya ini ya, ada banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah Allah berupa saum gitu. Tapi setidaknya di sini ada lima hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, sesuai dengan tujuan daripada diwajibkannya ibadah saum kepada kita adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tapi tentunya saum yang seperti apa yang akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Tentu tidak hanya sekedar saum ya. Nanti dibahas berikutnya bagaimana di slide berikutnya caranya agar kita meraih takwa gitu. Sekarang kita secara ringkas saja bahwa ketika kita bertakwa maka kita akan memunculkan rasa syukur ya, rasa syukur di dalam hati kita, di mana kita bersyukur kepada Allah bahwa ya Allah ternyata selama ini saya diberikan engkau kecukupan, bisa makan, bisa minum, sementara dengan saum ini saya merasakan oh ternyata rasanya lapar ini seperti ini ya, rasanya lapar yang mungkin diderita oleh orang-orang yang setiap harinya bukan hanya ketika saum saja, tetapi hari-hari biasanya juga dia merasakan lapar berkepanjangan. Nah, jadi memunculkan rasa syukur. Lalu juga sabar ya. Nah, sabar di sini ketika misalkan di bulan
atau di siang hari kita harus bersabar, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum. Tanpa sabar, maka itu tidak akan pernah, mungkin kita bisa melanggar aturan-aturan tadi ya, rambu-rambu tadi yang membatalkan saum. Nah, butuh kesabaran. Nah, kemudian juga tawadu, ya, rendah hati. Ini juga akan muncul kalau seandainya kita saum dengan benar. Lalu qanaah, merasa cukup, yang udah pernah dibahas sebelumnya, merasa cukup dengan yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu waro, juga pernah ya, merasa memelihara diri dari yang haram. Nah, kemudian juga bertawakal kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha, maka kita serahkan usaha kita kepada Allah. Lalu ada roja, khauf. Roja itu artinya takut, ya, takut kepada Allah. Oh, roja itu berharap. Roja berharap. Senantiasa kita berharap Allah akan menerima ibadah-ibadah kita. Nah, ini akan muncul dari pribadi yang bertakwa. Akan memunculkan berharap Allah akan menerima ibadah-ibadah kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena ibadah saum ini, saum itu kan pengertiannya membakar ya. Membakar di sini bisa diartikan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya itu dengan saum di bulan Ramadan itu bisa terbakar hangus gitu. Jadi bisa habis dosa-dosa kita. Nah, kita berharap sama Allah. Berharap kalau Allah akan menerima saum kita dan akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena pasti kita sebagai manusia banyak sekali dosa-dosa kita. Ya. Kemudian khauf. Khauf ini artinya takut. Nah, beriringan dengan roja tadi juga akan memunculkan khauf. Takut kalau Allah tidak menerima saum kita. Ya, udah susah payah kita menahan haus, lapar, dahaga. Tetapi Allah tidak menerima saum kita. Kita takut. Dan juga kita takut kalau dosa-dosa kita yang begitu banyak itu tidak Allah ampuni. Di bulan Ramadan ini tetap aja dosa-dosa kita itu banyak. Nah, ini kan berarti suatu hal yang harus kita sesali, ya. Nah, maka kita karena Ramadan ini diibaratkan mesin cuci ya, mesin cuci yang fungsinya untuk membersihkan baju, membersihkan pakaian, ya. Sekotor apapun kita masukkan ke mesin cuci, kita akan bersih nanti, gitu ya. Tentu kalau kotorannya banyak, nyucinya mungkin nggak bisa sekali, bisa jadi digilingnya bisa berkali-kali baru sampai bersih. Nah, begitu juga dengan saum di bulan Ramadan itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Jika Allah berkenan, semoga aja Allah berkenan menghapus, mengampuni dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu hikmah saum di bulan Ramadan ini menjadikan hidup kita sehat. Kalau tadi takwa itu adalah batin kita atau psikis kita, hati kita. Nah, maka menjadi yang kedua ini badan kita pun ternyata juga sehat dengan saum di bulan Ramadan. Nah, apa hubungannya kesehatan badan, saum Ramadan dengan kesehatan badan? Tentu ini sangat berhubungan erat, ya. Hubungannya apa? Yaitu ketika kita saum, tentunya asupan makanan itu terbatas ya. Asupan makanan terbatas hanya pada saat sahur dan juga berbuka. Nah, ini akan mengakibatkan kalori. Nah, kalori yang ada di dalam tubuh kita juga menjadi terbatas. Dan ini baik, ya. Ketika asupan makanan kita terbatas, maka ini terjadi penghancuran lemak.
terjadi penghancuran lemak pada tubuh kita dan juga mengurangi radikal bebas, ya, radikal bebas yang itu sangat merugikan badan kita. Sehingga kondisi-kondisi tadi mengakibatkan kolesterol kita menjadi turun, lalu tekanan darah kita menjadi normal, lalu gula darah itu menjadi terkontrol, dan ini menjadi baik bagi tubuh kita, gitu ya. Nah, seperti kalau misalkan kalian ada yang pernah dioperasi, nah, kalau ada yang pernah dioperasi itu biasanya sebelumnya itu disuruh saum terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena memang dengan saum itu akan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi terjadi detoksifikasi di dalam tubuh kita, jadi mengeluarkan racun-racun. Jadi ini baik untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita ini menjadi sehat. Nah, tentunya ini akan terjadi atau akan berlaku seandainya tidak ada balas dendam di dalam kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, jadi kalau misalkan kalian di siang hari memang tidak makan minum, tetapi ketika buka, ya kalian balas dendam, semua dimakan sampai kalian kekenyangan, sampai gak bisa sholat isya, sholat tarawih. Nah, kalau seperti ini berarti kalian memindahkan jadwal makan aja gitu ya, semua dimakan yang ada. Nah, ini tidak akan terjadi hidup menjadi sehat itu. Tidak akan pernah kita dapatkan. Oleh karena itu di sini berarti harus ada pengendalian diri, ya, pengendalian diri, pengendalian jiwa, sehingga kita makannya jangan berlebihan, ya, tidak berlebihan ketika kita sahur dan juga ketika kita buka. Yang penting di situ ada makanan-makanan bergizi yang kita konsumsi. Ada sayur-sayuran, ya, ada buah-buahan, ada lauknya juga. Kalau memungkinkan habatus sauda gitu ya, ada kurma. Nah, makanan-makanan sehat itu yang kita konsumsi gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi di sini hawa nafsu, ya, memang hawa nafsu harus dikendalikan gitu ya, nafsu terhadap makan dan minum gitu. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini membentuk karakter. Saum di bulan Ramadan ini dapat membentuk karakter kita. Karakter apa yang bisa terbentuk? Ini sebetulnya banyak ya. Karakter disiplin. Jadi di sini kita dilatih untuk disiplin. Ketika azan subuh berkumandang, maka itu adalah batas kita saum. Maka kita harus stop, berhenti. Kalau seandainya masih ada makanan di dalam mulut kita, harus kita buang. Harus kita buang, kita bersihkan, kita kumur-kumur, kita bersihkan, kita mulai saum. Gitu ya. Stop, disiplin. Kemudian di siang hari, kita disiplin menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan saum kita. Sampai tibanya waktu azan maghrib. Sebelum azan maghrib, walaupun hanya beberapa detik aja kita mencuri star, itu berarti kita nggak disiplin. Karena sudah sangat tidak kuat, sudah lapar sekali, nah paling oke cuman tinggal samenit deui. Nah, itu berarti saum kita batal gitu ya, karena belum masuk waktu azan maghrib. Nah, maka harus disiplin ketika waktunya azan maghrib baru kita boleh berbuka. Kemudian juga jujur. Di sini melatih sifat jujur. Ya, mungkin orang yang saum tidak akan diketahui oleh orang lain dia itu saum atau tidak. Ya, kalau kita mau berbohong pun orang nggak tahu, gitu kan? Kita mau berbohong, kita lagi saum, padahal kita tuh barusan habis makan, misalkan di belakang, orang nggak tahu, gitu. Kita pura-pura lemas, ya, wajah kita lesu, gitu. Nah, tetapi di sini
di sini kita itu harus jujur ya. Jujur bahwa ketika di rumah tidak ada siapapun, kita tidak akan pernah berani makan secuil nasi pun, kita tidak akan pernah berani minum hanya setetes pun, karena kita tidak ingin saum kita rusak gitu. Karena orang mungkin tidak melihat, tetapi Allah itu melihat perbuatan-perbuatan kita, gitu ya. Itu jadi kejujuran kita memang di sini dilatih pada saat saum di bulan Ramadan. Allah selalu mengawasi muraqabatullah ya, mengawasi kita dan menyertai kita. Ma'iyatullah itu Allah selalu menyertai kita. Maka kita harus senantiasa berlaku jujur. Lalu peduli. Nah, peduli ini berkaitan dengan tadi. Kalau kita merasa diri kok ternyata lapar itu seperti ini rasanya, maka kita akan mau berbagi terhadap teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang merasa kekurangan. Kita mau berbagi makanan, berbagi rizki. Subhanallah, kepedulian ini akan melahirkan rasa kasih sayang di dalam hati kita terhadap, baik itu terhadap sesama manusia, ya, terhadap makhluk Allah yang lain pun sama gitu. Jangan dikira kalau kucing juga tidak kelaparan gitu ketika dia itu tidak menemukan makanan, ya kita juga harus, oh ada kucing datang, saya punya makanan dikasih. Nah itu juga kepedulian ya terhadap makhluk Allah, semua makhluk Allah, seperti itu ya. Begitu juga terhadap tumbuhan, kita juga harus peduli. Tumbuhan ini harus disiram, ini kan saya juga kalau tidak minum itu hausnya seperti ini rasanya. Nah tumbuhan juga sama, berarti kalau sekarang ini udah lama nggak hujan ya, nggak turun hujan, berarti ini kalau kita punya tumbuhan di rumah itu disiram. Itu adalah kepedulian yang timbul dari karena kita saum. Lalu hati-hati di sini kita hati-hati sekali ya, menjaga supaya saum kita itu tidak batal. Ya, saum kita tidak batal, kita hati-hati hal-hal yang membatalkan saum itu kita ingat-ingat. Kalau seandainya sudah ada yang mau menabrak ke sana, wah saya tidak mau gitu, saya tidak mau rusak puasa saya tidak mau batal saum saya. Karena itu saya harus selalu hati-hati gitu ya. Ketika nonton di HP, hati-hati, ini jangan-jangan ini kalau ada tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak diinginkan, nah tiba-tiba muncul tidak diduga-duga, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, wah kita cepet-cepet buang gitu. Jangan diterusin, kita hati-hati, wah ini merusak ini, nanti bisa pahala saum saya bisa batal, bukan batal ya, tapi pahala saumnya bisa berkurang gitu, atau bahkan mungkin kalau yang anak laki-laki bisa batal. Nah ini harus hati-hati. Itu ya, membentuk karakter. Lalu hikmah saum yang berikutnya adalah mencerdaskan otak. Nah ini apa hubungannya sih saum dengan kecerdasan otak? Nah ini ternyata itu sangat berhubungan ya. Ketika tadi diawali dengan kalau saum, tentu suplai makanan, suplai minuman ke dalam tubuh kita itu akan sedikit, ya, akan berkurang, terbatas. Nah, sementara otak kita itu membutuhkan glukosa. Misalkan otak membutuhkan glukosa 100%. Nah, glukosa itu didapat dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tetapi ketika saum itu tidak lebih dari 50% glukosa yang dapat dipergunakan oleh otak kita. Sehingga otomatis kekurangannya tadi itu harus memaksa tubuh kita untuk mencari cadangan makanan yang lain, ya, mencari cadangan makanan yang lain, yaitu yang diambil dari organ hati. Nah, dari organ hati kita itu ada cadangan makanan
berupa kalau tidak salah gliserin ya, gliserin dan asam lemak. Nah, jadi glukosanya diganti separohnya glukosa, separohnya asam lemak. Nah, perubahan